Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Mandro Isal Yusuf. Oke, di video kali ini ya, seperti biasa yang akan saya bahas masih tetap seputar kesehatan lambung. Dan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber nih. Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaannya dan hampir sama semua pertanyaan-pertanyaan itu, makanya saya buat dalam video ini. Soalnya kalau saya balesin satu persatu di komentar banyak banget, nggak kebalas gitu ya. Oke, saya buat video ini dan karena hampir pertanyaan itu hampir sama semua, bang. Kok napas saya pendek, terus pokoknya banyak ya. Nanti saya sebutin di sini. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Mandro Isal Yusuf ini, silahkan di subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis teman-teman, dan subscribe itu sebagai tanda dukungan ya terhadap channel saya ini, channel Mandro Isal Yusuf ini, agar bisa lebih berkembang, dan yang pastinya saya juga lebih semangat gitu ya membuat video-video terbaru tentang seputar kesehatan lambung. Oke, jika sudah di subscribe, terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga kebaikannya dibalas sama Allah Ta'ala ya, amin. Oke, ini yang pertama ada dari Zohri Yanti. Ini nama cewek apa cowok ya, bingung saya mau manggilnya, mas atau mbak ini. Zohri Yanti, leher saya terasa mengganjal dan susah nelen, sesak, sulit sendawa. Apa mas merasakan katanya? Sama ya, untuk semua penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu pasti merasakan, semuanya itu pasti merasakan yang namanya leher mengganjal, terus susah nelen ya, napas pendek dan kelayangan segala macamnya, itu pasti semuanya merasakan. Karena sama aja ya, semua sensasi-sensasinya itu pasti semuanya sama gitu ya. Yang leher terasa mengganjal itu karena si asam lambungnya itu keluar dari katup lambung hingga ke kerongkongan. Jadi karena karena asam lambung itu sifatnya korosi, melukai, jadi setiap organ tubuh yang dilewati sama asam lambung itu akan terlukai, akan iritasi, makanya serasa mengganjal ya ke sini ya, serasa mengganjal. Terus di area dada sini suka terasa panas kayak terbakar gitu ya. Oke, terus yang kedua, loncengnya keras mas. Ya, jadi untuk teman-teman yang udah subscribe jangan lupa nyalain juga ya tanda loncengnya ya, biar setiap kali nanti saya mengupload video-video terbaru saya tentang seputar kesehatan lambung, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari channel ini. Dada berat, itu karena asam lambung, sensasi ya. Terus yang kedua, sayur kangkung apa bisa menjadi pemicu naiknya asam lambung? Ini dari Monkey Kasarum ya. Jadi dada berat itu karena emang asam lambung yang sedang naik, itu sensasi dari asam lambung yang naik. Karena yang tadi saya sebutin, karena sifat asam lambung itu melukai, jadi dia teriritasi hingga terasa sesak gitu ya. Jadi bukan berat, cuma tersesak, sesak napas gitu ya. Jadi terasa berat gitu untuk bernapas. Itu karena area kerongkongan kita teriritasi, terlukai karena asam lambung yang naik itu. Terus yang kedua, sayur kangkung apa bisa menjadi pemicu naiknya gas, naiknya asam lambung? Jadi ya benar, jadi kangkung itu kenapa sebenarnya, kalau untuk daunnya sih boleh ya kita konsumsi kalau untuk daunnya, cuma biasanya kan kalau kangkung itu kalau dimasak pasti sama batang-batangnya ya. Nah, itulah batangnya itulah yang memicu naiknya asam lambung dan gas ya, karena batangnya itu dia kan ada lapisan luar ya, ada lapisan luar yang tipis banget tuh kayak kaca ya. Kalau kita kelupas itu pasti ada lapisan yang tipis itu. Nah, itu yang susah dicerna oleh lambung, karena kalau kita makan makanan yang susah dicerna sama lambung, itu si lambung akan lebih lama si makanan itu akan lebih lama di dalam lambung. Dan karena lamanya makanan itu di lambung, si
lambung itu akan memproduksi asam yang lebih banyak untuk menghancurkan makanan itu. Jadi carilah makanan yang mudah dicerna ya sama lambung. Jadi gitu ya, apa kangkung emang jadi pemicu naiknya asam lambung gas ya. Terus kalau sembuh merokok boleh lagi nggak mas? Kalau sembuh, kalau udah sembuh total ya bebas ya, mau ngapain aja bebas, mau makan pedas, mau makan apa bebas, mau merokok juga bebas, mau ngopi bebas ya kalau udah sembuh mah. Tapi kalau misalkan belum gitu ya, belum sembuh total jangan. Soalnya kalau misalkan baru separuh kita sembuh, baru mau sembuh, terus kita makan lagi ya pantangan kayak semacam kopi, rokok itu juga pemicu asam lambung naik ya. Kayak semacam mie, janganlah kalau misalkan belum sembuh total. Soalnya nanti kalau misalkan baru separuh kita udah mau sembuh, kita makan lagi pantangnya itu akan kambuh lagi dan balik lagi ke nol ya. Kita ngulang lagi nanti ya dari nol untuk kesembuhannya. Jadi untuk sementara hindari dulu ya kalau belum sembuh total. Tapi kalau udah sembuh total bebas, mau ngapain aja, mau makan apa aja bebas. Terus Papa Mux, ini dari Papa Mux ya 89. Aku sakit GERD, alhamdulillah selama aku sakit nggak pernah berat badan aku turun. Sebabnya walaupun aku sakit aku tetap makan supaya aku senantiasa ada tenaga. Benar banget. Jadi gini ya, kita pakai logika aja ya. Gimana, jangankan orang yang sakit, orang yang sehat aja kalau misalkan nggak makan itu pasti bakal sakit ya, bakal sakit. Tapi ya kalau misalkan bagus untuk kalau misalkan kita sakit itu mau makan itu bagus ya, bagus banget. Jadi wajib, apalagi untuk penderita asam lambung itu sangat wajib ya, kita harus makan dengan benar, dengan teratur. Terus pola makannya itu harus kita jaga ya, dari pola makan yang pokoknya pantangan itu harus kita hindari dulu. Terus pola makannya itu harus dengan porsi yang kecil tapi sering, minimal 2 jam sekali atau 3 jam sekali, karena biar lambung kita itu nggak kosong. Soalnya kalau lambung kita kosong, nggak ada yang dicerna sama lambung, dia akan melukai lambung itu dan mengiritasi, jadinya luka lambung lagi nantinya ya. Jadi makanya kita harus makan 2 jam atau 3 jam sekali agar lambung kita tidak kosong. Terus Dadas Ahmad, ini dari Dadas Ahmad ya. Orang anxiety kalau bicara rata-rata lemes seperti tidak punya semangat. Emang orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu kayak yang udah hilang semangat lah, kayak yang putus asa. Saya juga dulu pernah merasakan ya, kayaknya udah putus asa lah. Soalnya berobat kesana kesini nggak ada perubahan, nggak ada kesembuhan. Yang namanya ke dokter itu udah sering banget waktu saya belum tahu gitu ya cara mengatasi penyakit lambung ini. Pokoknya sering banget lah saya yang namanya berobat itu, sering banget bolak balik klinik ya, puskesmas udah sering banget. Tapi nggak ada kesembuhan sama sekali. Obat-obatan herbal udah saya makan, udah saya minum, yang dari yang namanya kunyit, terus daun binahong, segala, kulit manggis, terus banyak banget ya. Itu udah saya konsumsi semua tapi nggak ada perubahan, karena saya nggak tahu ya cara mengatasinya ini. Karena penyakit asam lambung itu nggak cuma asam lambung, kan ada anxiety. Anxiety itu pola pikir, penyakit pola pikir. Jadi kalau misalkan kita cuma mengobati asam lambungnya aja, soalnya kan dulu saya nggak tahu nih penyakit asam lambung ini ada penyakit anxiety juga. Jadi yang saya obatin itu cuma lambungnya aja, saya nggak ngobati anxiety-nya ini karena saya nggak tahu tentang anxiety ini ya. Jadi saya obatin lambungnya, ternyata penyebab terbesarnya asam lambung gak sembuh-sembuh itu ini anxiety itu ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengobati asam lambung, kita obati juga anxiety-nya. Jadi barengan sambil kita mengobati lambungnya, sambil kita mengobati anxiety-nya. Jadi itu baru benar ya. Jadi jangan satu-satu. Misalkan kita mengobati anxiety-nya, asam lambungnya nggak kita obati. Tapi sebenarnya kalau lambung itu nggak butuh obat sih sebenarnya. Kalau lambung itu ya obatnya cuma
makan yang benar, pola makan yang benar, terus pola tidur, istirahat yang cukup ya, minimal tidur itu jangan kurang dari 8 jam. Terus olahraga yang teratur, minimal ya sampai keluar keringet lah ya pagi hari ya. Kalau misalkan nggak bisa pagi hari, siang hari. Kalau misalkan nggak bisa siang ya malam. Yang penting setiap hari itu kita harus olahraga, harus keluar keringat. Terus setiap pagi itu kita harus berjemur ya, minimal ya 1 jam lah, atau ya walaupun nggak 1 jam, minimal ya minimal sampai keluar keringet lah ya. Berjemur itu bagus untuk memperlancar ya, aliran darah gitu ya. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya kita ngobatin ya harus bareng-bareng, lambungnya kita obati, anxiety-nya kita obati, baru itu benar ya. Pola makannya harus kita jaga, sambil anxiety-nya kita jaga juga, kita obatin juga. Jadi cara ngobati anxiety itu dari diri kita sendiri. Nggak ada obat yang mampu untuk ngobatin anxiety ini selain diri kita sendiri. Jadi obatnya itu kita harus melawan ya, melawan rasa takut. Kita harus pokoknya labrak aja lah, nggak usah diambil pusing. Misalkan kita takut ya ke suatu tempat, kita datengin ke tempat itu. Apa sih yang kita takut dari tempat itu? Apakah akan terjadi sesuatu di situ? Kita duduk aja diam gitu ya, misalkan sejam, ada nggak terjadi sesuatu terhadap kita. Jadi gitu ya cara mengatasi anxiety itu seperti itu. Saya juga dulu ya itu nyari-nyari tempat yang menurut saya takut nih, saya pergi ke sana, saya datengin kayak semacam pokoknya di tengah-tengah sawah gitu ya, sendirian aja. Jadi kalau untuk takut keramaian menurut saya justru di tempat ramai itu kalau misalkan terjadi sesuatu itu akan lebih mudah untuk orang menolong kita ya, untuk kita itu untuk tertolong itu lebih mudah gitu. Tapi kalau untuk ke tempat-tempat yang sepi, kalau macam di tengah hutan, di tengah sawah gitu ya, nggak ada orang sama sekali, justru itu tantangan menurut saya ya. Jadi saya samperin ke tempat-tempat yang seperti itu. Jadi cara mengobati anxiety itu seperti itu ya, kita harus lawan. Kalau misalkan kita nggak bisa mengontrol pola pikir kita, mau sampai kapan juga nggak bakalan sembuh asam lambung itu ya, mau sampai kapan juga nggak bakalan sembuh. Terus ini dari Ibadullah ya, apa GERD, asam lambung, tukar lambung bisa bikin kagetan ya. Jadi kagetannya itu karena ya anxiety itu. Jadi kalau misalkan kita penderita asam lambung, GERD, anxiety itu, jadi otak kita itu selalu bersiaga, selalu bersiap-siap siaga gitu ya otak kita. Jadi kalau misalkan ada apa-apa itu langsung panik, langsung kaget. Jadi karena otak kita itu selalu bersiaga, dia selalu aktif gitu, selalu aktif. Makanya kadang lagi tidur aja ya terasa sensasi misalkan langsung kayak bangun kaget gitu ya. Itu di tengah malam kadang suka terbangun ya, itu kaget, itu akibat anxiety, itu akibat sensasi-sensasi itu ya. Jadi orang yang terkena anxiety itu emang suka kagetan gitu ya, pokoknya cemas-cemas lah yang ya pertama sih dari cemas-cemas itu ya, hingga menimbulkan kagetan. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik ya. Penyakit asam lambung itu sama sekali nggak berbahaya ya, sama sekali nggak berbahaya. Cuma pola pikir kita yang membuat, yang selalu membesar-besarkan hingga seperti berbahaya ya. Penyakit lambung itu sebenarnya nggak berbahaya sama sekali. Penyakit lambung itu penyakit sejuta umat, sejuta sensasi. Nggak bikin orang mati, cuma menyiksa gitu ya. Kalau misalkan orang itu nggak tahu, emang menyiksa banget penyakit asam lambung itu ya. Terus dari Rusli nih ya, mau tanya Mas, apa mempengaruhi gairah seks yang berkurang dan susah ereksi? Jadi ya emang sih ya, emang saya juga pernah mengalami ya, untuk mempengaruhi gairah seks itu emang asam lambung itu kayak kurang semangat gitu ya, karena ya itu sensasi-sensasi itu yang membuat kita jadi kurang bersemangat, mau ngapa-ngapain aja kita males ya, mau ngapa-ngapain kita takut, jadinya terbawa ke
seluruh tubuh ya, dari saraf otak kita yang connect kan. Asam lambung itu kalau misalkan naik ke kerongkongan, itu otomatis otak kita akan merespon karena sering stresnya otak kita itu ya, setiap hari memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, hingga menjalar ke seluruh tubuh kita. Otot-otot kita jadi tegang ya, hingga terkadang juga terasa sakit di punggung, pinggang ya, dan sebagainya, hingga membuat kita jadi malas ngapa-ngapain, dan efeknya ke kita juga jadi berkurang gitu ya, kurang bergairah jadi kayak gitu ya. Terus ya udah ya, apa nanti anxiety, kalau udah anxiety sembuh bisa kembali normal? Pasti kembali normal lagi ya, pasti pasti kembali normal lagi ya, sambil kita latih lah, jadi pokoknya nggak usah dipusingin ya penyakit asam lambung itu, nggak usah dipusingin, nggak usah dipikirin. Kalau misalkan kita mau makan, makan aja apa aja yang kita mau makan, tapi kalau misalkan setelah kita makan sesuatu itu terjadi sensasi yang bikin tubuh kita nggak nyaman, kayak semacam perut begah, segah, kembung, udah berarti itu nggak cocok, tinggalin, nggak usah dimakan lagi ya. Terus pola pikir kita itu harus benar-benar kita jaga, nggak bakalan terjadi apa-apa ya, nggak usah ditakutin, nggak usah dipikirin. Soalnya kalau misalkan terus-terusan kayak gitu, mau sampai kapan ya, nggak bakal sembuh-sembuh kalau kayak gitu terus ya. Ya untuk saran saya ya seperti itu yang tadi saya sebutkan. Semoga video-video ini bermanfaat, dan mohon maaf, saya ini bukan praktisi atau apalagi dokter ya, saya hanya seseorang yang pernah mengalami penyakit ini, jadi saya berbicara sesuai dengan pengalaman saya. Oke, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.